Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Rektor dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 1. Sudah luar biasa ya. Baru ada kegiatan asesmen lapangan, rasanya juga agak kubetak karena didampingi terus oleh Pak Rektor. Ya, biasanya kan cukup teman-teman dari Aspos itu sudah cukup, tapi ini malah didampingi terus, malam pun didampingi untuk tidak masuk kamar didampingi saya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah sama jajarannya, tidak lupa saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Prof yang paling tidak kehadiran beliau menemani kita dengan setia itu seharusnya menjadi support bagi kita semua ini. Beliau sudah senior tetapi masih mau menunjukkan apa ya, pengabdiannya kepada lembaga kita ini. Ini satu contoh, satu hal yang perlu kita lakukan. Misalnya di tempat-tempat lain itu guru besar itu kan sulit kita lihat batang hidungnya itu, apalagi kalau acara-acara seperti ini. Ya, terima kasih Ibu Prof yang bisa menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya dalam pengembangan prodi, lebih-lebih fakultas dan tentu secara umum adalah institut kita ini. Sebenarnya berkaitan dengan rekomendasi tidak banyak yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Hanya yang menjadi catatan utama saya itu adalah sumber daya manusia, khususnya pada tenaga teknik. Di temuan kami, dan ini menjadi satu catatan penting, karena secara kebetulan kita ini lembaga pendidikan ini salah satu pencirinya itu adalah harus ada laboratorium, khususnya lebih-lebih laboratorium mikrotici. Nah ini yang tampaknya Ibu BD1 sudah menyampaikan kemarin, kita baru memiliki tenaga laporan, walaupun katanya sudah dibuka beberapa kali formasi, tetapi belum ada yang terjadi. Ya paling tidak itu sudah ada upaya. Mudah-mudahan upaya ini tidak berhenti untuk dilakukan, karena ini pasti akan menjadi catatan bagi prodi-prodi yang lain jika diakreditasi, karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya kira itu, dan pimpinan sudah memahami. Ya, Ibu WD1 kemarin sudah menyampaikan persoalan ini. Lalu berikutnya ada juga kami rekomendasikan atau sarankan bahwa agar PT dalam hal ini YAIN maupun fakultas dan prodi ya masih perlu tetap mendorong, memotivasi dosen untuk meningkatkan jabatan akademik dan kualifikasi akademiknya. Ya tampaknya apa ya, 50-50 ya, 5 dan 5 yang sudah go, 5 belum, itu kan 50-50. Ya harapan kita ya 70-30% lah. Ya kan yang asisten ahli masih ada 5 orang kan. Itu harapannya ya, kalau bisa segera teman-teman. Oleh karena itulah harapan kami pimpinan bisa memberikan fasilitas yang dapat memudahkan dosen melakukan aktivitas yang memungkinkan mereka mempercepat kenaikan jabatan dan kualifikasi akademiknya. Ya, kalau kenaikan jabatan ini Pak Rektor tersinggung juga pasti. Ya. Dengan demikian harapannya UPPS dalam hal ini fakultas program studi perlu
melakukan akselerasi percepatan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat dosen kita. Dan dari bincang-bincang di luar dengan Pak Waret, dengan Pak Dekan, sebenarnya sudah ada upaya-upaya untuk itu. Tentu harapan kami itu bisa semakin ditingkatkan lah, dibangunkan dalam tanda kutip teman kita. Ya, biasanya kalau tidak dibangunkan kan biasanya kita terlena dengan rutinitas kita keseharian, kayaknya berkaitan dengan pangkat, kemudian jabatan itu terkadang kita abaikan itu. Kasihan Ibu Prof, dia sendirian. Ya, kasihan beliau itu. Ya, harusnya kan ada yang mendampingi. Ya, dalam tanda kutip. Selanjutnya ada satu hal yang mungkin juga kita agak terlena, Bapak Ibu, suasana akademik. Ya, ini biasanya memang kita abaikan. Ternyata kami temukan kegiatan di luar kelas yang mendukung kompetensi akademik mahasiswa itu sangat kurang. Di mana teman kami itu hanya 11 kegiatan dalam 3 tahun terakhir. Padahal banyak kegiatan seperti kuliah umum, mungkin ini bisa ditingkatkan, ada seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, pertukaran mahasiswa. Tetapi dari perbincangan kami dengan beberapa teman, beberapa pimpinan, sepertinya kok bukan hanya 11. Ada beberapa dari perbincangan itu tidak dimunculkan mungkin dalam LED. Ya, tetapi kalau memang hanya 11, tentu ini menjadi masukan catatan bagi kita semua, sehingga kedepannya itu pelibatan kegiatan-kegiatan di luar yang bisa meningkatkan kompetensi akademik mahasiswa kita itu bisa ditingkatkan. Mengapa? Ini berdampak pada aspek yang lain, yaitu berkaitan dengan kepuasan pengguna lulusan. Kami juga ini sudah didiskusikan bersama dengan teman-teman. Saya agak heran, kepuasan pengguna lulusan memang sudah menunjukkan kinerja yang baik lulusan kita itu, dari stakeholder dan sebagainya itu. Tetapi ada satu yang menjadi tanda tanya. Ini tantangan juga Bu Prof ini. Kok lucu, lulusan kita itu skor untuk etika itu dinyatakan sangat baik oleh pengguna lulusan itu hanya 23%. Ini kan aneh. Persoalan etika, karena kan secara kebetulan kita kan intens di situ sebenarnya. Ya kok bisa hanya 23? Harusnya yang sangat baik ini kan skornya lebih tinggi dibandingkan dengan yang baik dan yang lainnya. Itu pertama itu. Lalu ini juga teman-teman, barangkali teman dosen apalagi masih muda-muda, di pengguna lulusan menyatakan bahwa penggunaan teknologi informasi mahasiswa kita itu masih lemah. Hanya yang sangat baik itu 31%. Ya. Ini juga. Lalu yang terakhir adalah kerjasama. Ya, jangan mahasiswa kita itu agak tertutup setelah berada di mana-mana. Ya, ini tentu juga menjadi satu perhatian. Jangan sampai mahasiswa kita menjadi eksklusif di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu ini juga menjadi masukan bagi teman dosen. Bagaimana? Karena yang bisa dilakukan itu sebenarnya tinggal bagaimana membiasakan diri mahasiswa kita itu terbuka kepada siapa saja. Misalnya kita banyak menerapkan menggunakan model-model pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya sikap kerjasama mahasiswa. Ya mungkin boleh buat, mungkin walaupun pembelajaran kooperatif itu dianggap sudah masa lalu, tetapi mungkin saja kita harus kembali ke situ, pembelajaran kooperatif itu. Lalu
itu tadi memperbanyak kegiatan-kegiatan akademik yang dilakukan di luar seperti bedah buku dan sebagainya, seminar dan lain-lain. Nah, lalu yang paling barangkali di antara sekian, kalau saya mau bicara skor, tidak apa-apa bicara skor, walaupun sebenarnya tidak boleh. Yang paling lemah adalah jumlah citasi. Ini agak menggerakkan ini. Padahal melihat karya ilmiah dosen kan sudah cukup banyak. Tetapi anehnya, dalam 3 tahun terakhir ini hanya 215 citasi. Ini juga menjadi catatan penting karena karya Bapak Ibu baik penelitian maupun PKN dan buku-buku saya kira sudah sangat banyak, sudah lumayan lah. Nah, tinggal barangkali kita sepakat bersama agar memberi memberi atau mengingatkan kepada mahasiswa kita agar di dalam menulis, khususnya menulis proposal, menulis laporan hasil penelitian itu jangan melupakan karya dosennya. Kalau itu yang harusnya malah diperhatikan dulu. Ya, masa mengutip pendapat dari dosen UNN padahal ada dosennya sendiri yang berkaitan dengan persoalan itu, dengan topik itu. Ya, nantilah dikutip pendapatnya Pak Faisal itu kalau pendapatnya ketua prodi sudah dikutip duluan. Ya kan harusnya seperti itu. Nah, ini yang memang menjadi tantangan itu. Makanya kami itu di prodi kami di PGSD UNN itu tidak tertulis sebenarnya, tetapi biasa kalau saya memeriksa proposal, memeriksa laporan penelitian, terutama kalau berkaitan dengan bahasa Indonesia, saya tidak mau terima ini. Masa begitu banyak karya saya yang berkaitan dengan topikmu, tidak ada satu pun yang kamu kutip itu. Akhirnya, oh iya ya Pak, banyak ya. Sering juga saya baca. Akhirnya mereka merubah itu. Nah, ini mungkin salah satu bentuk. Asal jangan dipaksa-paksa juga. Kan mengutip pendapat orang itu kan tidak boleh dipaksa. Kalau misalnya dia mengatakan saya tidak senang dengan kalimat Bapak, ya apa dia buat? Ya, jangan juga sampai katakan wajib, wah itu janganlah. Ya, tapi paling tidak kita mengingatkan bahwa itu ada kaitannya dengan peningkatan dan pengembangan lembaga itu berkaitan dengan citasi. Selanjutnya, oleh karena itulah berkaitan dengan citasi tadi, tentu pimpinan UTPS, Pak Dekan, kemudian pimpinan prodi perlu tetap memotivasi semua dosen dan memberikan fasilitas tentunya, sehingga dosen-dosen dapat melahirkan karya-karya ilmiah yang bermutu, yang diterbitkan secara nasional, lebih-lebih internasional. Ingat ya, internasional itu baru satu ya. Dan ini juga menjadi tantangan kita, dan dosen Pak Dekan, dosen prodi ini kan masih muda-muda ini. Saya kira masa-masa emasnya sebenarnya. Ya, jangan selalu mengharap ke Ibu Prof. Ya, masa emasnya itu kan sudah dipegang oleh beliau. Mengapa kita tidak mencoba itu? Kalian masih muda-muda ini. Oleh karena itulah, sekali lagi tentu satu hal yang menjadi catatan, bagaimana supaya dosen kita ini bisa melahirkan karya ilmiah yang bermutu, sehingga paling tidak itu juga menjadi daya tarik mahasiswa kita untuk melakukan citasi terhadap karya kita kalau memang dinyatakan bermutu. Ya, saya kira ini yang menjadi catatan penting bagi Bapak dan Ibu. Tidak banyak saya kira, tetapi jangan dimaknai kalau tidak banyak berarti skornya tinggi-tinggi semua ya. Tidak banyak ya. Dan untuk melengkapi apa yang saya sampaikan ini, Pak partner saya yang banyak bergerilya kemarin, kemudian
kemudian bertatap muka dengan beberapa teman baik dari stakeholder, mahasiswa, begitu pula dengan yang lainnya. Mungkin ada saran masukan saya serahkan kepada Pak Samsul Gufron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor, Direktur Wakil Satu, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Sekretaris Prodi dan teman-teman semua di dosen. Memang akreditasi itu sifatnya pembinaan. Jadi pembinaan agar kita selalu meningkatkan kualitas atau budaya untuk kita. Dan itu tidak lepas dari semua yang ada yang kita sudah verifikasi di lapangan ini, hendaknya nanti dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi walaupun nanti sudah mendapat predikat unggul, hendaknya bisa memperkenalkan ya, jadi nanti bisa dominan bahwa benar-benar unggulnya itu tidak unggul di atas kertas, tapi unggul dalam kenyataannya sudah kita sehari-hari, terutama dalam tridharma perguruan tinggi kita. Makanya moga-moga kita semuanya bisa selalu meningkatkan kualitas hidup kita, bisa selalu lebih baik dari hari ini dan dari besok harus lebih baik daripada hari sekarang. Amin. Moga-moga 2 hari kerja kita ini benar-benar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendatangkan keridhaan dan keberkahan darinya. Semuanya moga-moga dengan harapan itu kita bertambah lebih baik dan kualitas hidup kita lebih meningkat. Allahumma amin. Kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Samsul Gufron SY yang telah memberikan wejangan, support dan termasuk harapan. Tapi kan kita manusia ini tidak boleh berhenti berharap, asalkan jangan macam-macam yang diharapkan. Misalnya Pak Dekan berharap lebih dari sakit kan. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, akhirnya kegiatan ini telah kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Lamdik, dan intinya kami berdua telah berupaya bekerja sedemikian rupa, dan kami merasa walaupun mungkin Bapak Ibu tidak merasa bahwa dibantu, kami merasa membantu, berupaya membantu. Mengapa kemarin mungkin ada teman terpaksa tergopoh-gopoh mencari dokumen, itu sebenarnya hanya untuk meyakinkan pihak majelis yang nantinya menjadi penentu itu. Karena kalau hanya saya katakan ada perubahan, itu majelis itu mungkin menganggap ya apa perubahannya. Ya makanya saya minta mana adakah bukti yang bisa saya jadikan catatan ini. Jadi pada kesempatan ini kami juga atas nama asesor menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Rektor bersama jajarannya, kepada dekan fakultas, kemudian wakil-wakil dekan, begitu pula kepada pimpinan prodi bersama teman-teman dosen prodi, dan termasuk prodi-prodi yang lain yang telah memberikan support dalam kegiatan ini. Kami menyampaikan permohonan maaf karena selama 2 hari ini bahkan kan
2 hari ya, mungkin sudah selama berbulan-bulan telah membuat Bapak Ibu repot melakukan pekerjaan yang mungkin di luar batas kewajaran. Itu sekali lagi kami mohon maaf. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kami telah berupaya sedemikian rupa mencari yang terbaik untuk prodi ini demi tentu kejayaan ke depan untuk prodi khususnya PGRI ini. Nah, tentu kami bukan penentu akhir. Berdua telah berupaya semaksimal mungkin, dan itu kami akan serahkan ke pihak Lamdik untuk diputuskan dalam sidang majelis. Jadi yang tadi mengatakan akhirnya kita berhenti berdoa, malah doanya semakin ditambah lagi. Kalau selama ini hanya 2-3 doa, mungkin ini harus menjadi 5 doa ya, supaya permohonan kami berdua yang merupakan permohonan dari Bapak Ibu itu diterima dengan baik. Hanya memang berdasarkan pengalaman kami di dalam melakukan asesmen lapangan, belum pernah saya temukan adanya penurunan skor dari yang kami telah ajukan. Bahkan ada tempat tertentu malah dinaikkan ke beberapa skor, ya mungkin karena menganggap ya terlalu sedikit ini anunya, menjadi tambah sedikit lah ya. Dan jadi sekali lagi kami mohon maaf dan kita berdoa bersama semoga temuan kami, ajuan kami, usulan kami itu diterima, karena menurut kami apa yang kami ajukan inilah yang memang seperti itulah PGRI. Iya. Kalau Pak Dekan selalu menggunakan istilah kurus, ya mudah-mudahan yang diajukan itu tak lagi kurus. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, dan sampaikan salam kepada keluarga Bapak Ibu yang selama ini mungkin terabaikan gara-gara Pak Kaisar dan Pak Samsul mau datang gitu. Iya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan paling terakhir, terima kasih banyak atas sambutan Bapak Ibu, atas sambutan para pimpinan dan teman-teman dosen yang ada di kampus yang tercinta ini. Sekian. Demikian sambutan dan penjelasan rekomendasi dari tim asesor Bapak Dr. Muhammad Faisal MPD sebagai asesor 1 dan juga asesor 2, Bapak Dr. Haji Syamsul Gufron SI disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Acara yang terakhir yaitu sambutan sekaligus menutup secara resmi asesmen lapangan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Rajafi MHI. Disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidul Rusul wal Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sirfi wal wafa ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan bersama Bapak Asesor, Bapak Dr. Muhammad Faisal MPD dan Bapak Dr. Haji Syamsul Gufron MSI. Yang kita hormati bersama Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Kaprodi, Sekprodi, Timboran, para dosen program studi, khusus guru besar kita, Prof. Kita hormati Ketua LPM beserta tim, ya, dan seluruh tim Kore-Kore.
Alhamdulillah siang ini kita telah menyelesaikan tugas kita. Kalau dalam terminologi keislaman di Indonesia itu, kalau orang meninggal itu banyak yang ngurusin. Karena kenapa? Karena orang yang mengurusi itu adalah orang-orang yang telah mengikhlaskan orang yang meninggal untuk bisa bertemu dengan Munkar dan Nakir. Karena kenapa? Munkar dan Nakir itu akan banyak membuat pertanyaan-pertanyaan. Dan syukurnya pertanyaan-pertanyaan itu oleh para ulama sudah diajarkan soal-soalnya. Nah, ketika soal-soal itu sudah dibocorkan oleh para ulama, para guru-guru, maka malaikat Munkar dan Nakir itu hanya mengkonfirmasi saja. Nah, jadi kalau sudah dikonfirmasi kenyataannya tinggal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira itu yang kita lakukan selama ini. Maka kita sudah mempersiapkan dengan baik semua tim. Maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu seringkali menggunakan kata nahnu, kami, karena pekerjaan itu tidak bisa selesai oleh satu orang saja. Tidak bisa Pak Kaprodi menyelesaikan sendiri, tidak bisa. Maka butuh banyak orang yang bisa menyelesaikan itu. Allah menggunakan kata kami itu karena ada proses natural yang kemudian itu dilakukan oleh beberapa kelompok, ada malaikat, ada orang-orang, termasuk kita di sini. Ya, Kaprodi dibantu oleh, tentunya disupport oleh pimpinan, dibantu oleh timboran, dan kemudian ditelaah, dibaca, diteliti oleh LPM. Ya, lalu kemudian terakhir baru mendapatkan konfirmasi dari para asesor. Nah, para asesor ini prinsipnya sama dengan Munkar dan Nakir. Untuk apa? Melaporkan agar kita semua husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi sudah, alhamdulillah, soal itu sudah dibaca waktu itu dengan pemimpin doa. Ya Allah, berikanlah nilai unggul. Lalu kemudian dijawab oleh Pak Dr. Samsul, insya Allah unggul. Lalu Pak Muhammad Faisal, Pak Dr. Muhammad Faisal memberikan lagi, insya Allah harapannya bukan unggul kurus, tapi unggul. Nah, mudah-mudahan Bayung bersambut ungkapan ini ya, sampai kepada kita semua dalam bentuk sertifikat unggul. Dan tentunya kalaupun sudah didapatkan, maka bukan berarti tugas ini selesai, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Asesor berdua pada kita semua. Dan yakinlah bahwa tugas ini bukan karena tanggung jawab jabatan, tapi karena ini adalah tanggung jawab moral. Kalau tanggung jawab jabatan, selesai. Tapi kalau tanggung jawab moral, nilainya sangat besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang amanah tentu akan mendapatkan nilai berupa amal jariah, yang tidak amanah tentu akan mendapatkan nilai tertentu di hadapan Allah. Nah, maka saya berterima kasih banyak kepada seluruh tim yang sudah bekerja, dan wabil khusus saya sangat berterima kasih pada Bapak Asesor berdua yang sudah berkenan mau menilai kami. Dan tentunya seluruh tim kerja ini dan Bapak Asesor akan mendapatkan pandangan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya mewakili Bapak Rektor IAIN Manado, Bapak Delmus Bin Salim PSD, dengan ini menutup secara resmi kegiatan asesmen lapangan, akreditasi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sekaligus
menutup secara resmi asesmen lapangan program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado yang telah disampaikan oleh Rektor YAI Manado yang diwakili oleh Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Haji Ahmad Raja FIPHI. Disampaikan terima kasih Bapak Ibu yang kami muliakan. Demikianlah rangkaian acara asesmen lapangan program studi pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Manado pada hari ini, dan mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembicara selanjutnya itu dinamakan foto bersama. Dipersilakan kepada Pak Wali beserta Bapak Dr. Muhammad Faisal dan juga Bapak Dr. Abdul diundang dekan. Kan silakan beserta Satu, dua.